Kalaupun nanti dia selingkuh atau apa gitu, kan yang dia hianati bukan gua sebenarnya, Tuhan. Gua meninggalkan bukan karena lu mengkhianati gua, karena lu mengkhianati Tuhan. Nggak ada anak durhaka, adanya orang tua yang menyerah. Orang tua yang menyerah. Iya, Coki itu bilangnya gitu. Karena bener. Karena selama ini yang bikin anak durhaka karena orang tua nganggap anak itu investasi. Tapi gue punya pandangan sendiri ya, walaupun terkesan ini durhaka ya. Cuman gue akan mendulukan istri gue sih. Nah, gue tuh bingung sama yang dia itu selingkuh karena fisik istrinya. Kan dari awal juga lu udah milih itu. Makanya bener Bang Uu sih, menikahlah dengan orang yang sesuai dengan fetish lu. Oke, balik lagi di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila. Hari ini gue kedatangan pengantin baru. Selamat datang Bang Rahmat Ababil. Ya, thank you Mega Salsabila sudah mengundang saya ke Indonesia Institute. Bukan, Retorika Show ini. Oh, Retorika. Sorry. Apa kabar Bang Rahmat setelah menikah? Alhamdulillah sih baik ya. Emang kelihatan gue kurang baik ya? Enggak lah, baik banget lah. Oh iya. Soalnya kalau misalnya orang nanya kabar itu kan basa-basi ya kan. Cuman lu kan sudah bisa melihat, menurut lu happy banget kelihatannya. happy terus, harus itu soalnya kita kan lahir nangis, mati dinangisin kan. Kayaknya kalau diantara itu berdua banyak sedihnya, waduh juga sih, mendingan happy aja lah, di happy-happyin aja, Mike. Di happy-happyin? Di happy-happyin sama semua masalah ini kayaknya kita cuma bisa ketawain dah, menurut gua ya. Oke. Berarti lu udah ada di momen yang udah bahagia aja lah. Iya, kayaknya gue sudah melewati kalau kata orang ya quarter crisis life. Apa tuh? Yaitu seperempat cobaan hidup. Kan banyak musisi yang meninggal umur 27 tuh, tau nggak? Yang Oh iya, 27 iya, club. iya. Nah itu tuh katanya orang-orang yang tidak bisa melewati quarter crisis life. Gue kan udah lewat tuh. Gue kan 28 nih sekarang. Oke. Berarti alhamdulillah ya, harusnya udah enggak ya. Udah nggak ada niat untuk skip gitu. Karena gue sudah berdamai lah sama apapun yang terjadi. YouTube gue dihack, gue udah damai. Iya tuh menarik banget lu. Iya, adek YouTube lu gue bandel, gue udah damai. Gue udah berdamai lah kayaknya. Tapi itu salah satu kunci kebahagiaan sih Bang. Apaan? Gue baru belajar juga dari guru gue. Katanya orang yang bahagia itu orang yang gak mengkhawatirkan masa depan sama orang yang tidak menyesali masa lalu. Waduh. Kalau gue gue nggak punya isi masa lalu, masa depan juga. Ya kayaknya yang kita bisa dapat tuh hari ini doang gitu, yang kita bisa syukuri hari ini doang. Gue ngerasanya ya. Jadinya ya udah gue jalanin aja nih hari-hari yang sekarang inilah. Gue nggak mikirin besok. Ya gue mikirin, cuman nggak gue libatin ke zona waktu sekarang. Kalau kata orang kan nanti gimana sama gimana nanti. Kan yang bikin overthinking kan gimana nanti. Gue sekarang ya udah nanti gimana, terserah dah gitu kalau gue. Sekarang ya. Tapi lu ngerasa lebih happy semenjak menikah? Wah happy banget gue pas nikah ya. Karena gue jadi menghilangkan sekat antara gue sama dia. Kan selama ini sekatnya dosa ya. Oke. Iya sebenarnya kita tuh dikasih jarak dosa. Betul. Itu yang bikin gue tidak nyaman juga sebenarnya ya. Kalau misalnya udah menikah kan jadi tidak ada orang ketiga nih di antara kita nih. Yaitu dosa. Orang ketiganya sekarang Allah, subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kan banyak orang bilang menikah itu ibadah terpanjang. Jadi kan ujiannya juga akan lebih panjang Bang. Sekarang seumur hidup. Lu nanggepinnya gimana tuh? Nah, orang tuh nganggap ibadah itu kewajiban, bukan kebutuhan. Jadinya beban kata gua. Segala bentuk yang tadinya kebutuhan dirubah jadi kewajiban. Jadi gak asik tau. Ya kan, stand up deh. Stand up kan tadinya kita karena butuh menghibur orang kan. Karena emang senang menghibur orang gitu. Pas udah jadi stand up comedian profesional, jadi muntah-muntah, jadi overthinking, jadi susah tidur, besok stand up materi apa gitu. Kita ngelupain hal-hal yang bikin kita senang mengerjakan itu. Kata gua ya. Karena lu udah nganggap itu kewajiban. Ketika ada bayaran segini nih, wah bakal gini nih, wah bakal gini nih. Wah bakal ada komik senior ini nih, wah bakal ini nih, bakal gitu. Itu menurut gue yang menyebabkan kita tuh jadi tidak happy sama yang kita kerjain termasuk menikah.
Kalau misalnya lu nganggap kewajiban, jadinya tuh males ibadah. Ibadah tuh sebenarnya keperluan tahu. Kebutuhan ya. Iya, kebutuhan rohani lu, kebutuhan jiwa lu, ketenangan pikiran lu. Tapi kita mikirnya kewajiban, jadi malas. Keren banget sih lu Bang. Enggak, bukan. Kalau kata gua ya, kalau kata gua. Keren banget. biasa aja. Iya, Bang. Umum itu. Nah, pernikahan juga kata gua, ketika jadi sebuah keperluan, gua perlu istri gua nih untuk temen curhat. Istri kan gak mungkin bocor kan kalau kita curhat. Beda sama temen gitu. Istri tuh kata gua adalah Teman sisi curhat. lain dari diri kita. Jadi sebenarnya kita tuh satu raga yang satu jiwa yang kepisah dua raga aja. Jadi apapun yang gua alamin pasti istri gua juga ngerasain gitu. Gua nganggap istri gua itu cermin sih. Jadi kalau gua nangis ya dia ikut nangis. Kalau lu happy dia juga pasti happy. Dia ikut happy gitu. Makanya keberadaan dia itu sangat dibutuhkan dan diperlukan. Jadi kalau misalnya nafkah ngikutin keinginannya dia, disuruh buang sampah maghrib, nggak boleh naro anduk di kasur, ya orang kan banyak yang ngeluhin itu ya. Anjir gue jadi ini, jadi nggak seru, jadi hidup gue jadi terkekang. Banyak orang yang habis nikah tuh bilang mungkin ya gue baru 6 bulan soalnya ya, jadi tidak bisa jadi patokan nih. Tidak bisa jadi patokan nih. Tapi yang gue rasain ya, kan ada orang yang baru setahun nikah, 6 bulan nikah, udah bilang tuh, lu senang-senang dulu aja sama hidup lu gitu. Lah kalau menurut gue justru kesenangannya jadi lebih bertambah kalau ada istri. Betul. Iya, kalau kata gue mendingan secepatnya. Karena lu lama ataupun enggak, kalau lu emang tidak cocok untuk berpasangan, cerai lu. Aduh tersindir sih. Enggak beneran, kalau kata gue iya lu. Lu mau lama atau enggak, banyak teman gue yang 8 tahun pacaran, 10 tahun pacaran, cerainya 3 tahun. Lamaan pacarannya. Laman pacarannya maksudnya lu tidak akan bisa ya mempelajari wanita sesempurna itu. Lu gak bakalan full dah, mau lu berapa lama pacaran. Kalau kata gue ya, karena pasti akan ada hal-hal baru. Betul, setelah menikah. Setelah menikah. Tapi justru itu yang bikin menurut gue pernikahan jadi menarik. Lah kalau misalnya lu nonton film, yang seru kan yang ada plot twistnya. Konflik gitu-gitu ya. Iya, kalau misalnya datar-datar aja kan ya Ngantuk nontonnya. mendingan gue nonton kartun atau kartun pun ada konfliknya gitu. Apalagi pernikahan. Nah gue tuh di tahap yang kayaknya selama 6 bulan ini gue lebih happy gitu. Gue tidak merasakan yang orang-orang awal-awal nikah keluhkan. Gue tidak mengeluhkan itu. Karena menurut gue wajar-wajar aja sih. Berarti teman-teman cowok yang udah jadi suami juga lu sering sharing banyak tuh yang ngeluh-ngeluh. Gue begini gitu. Nah iya itu. Nah gue tuh kan pacaran lumayan lama. Terus sama nikah 6 bulan nih ya. Nah gue tuh tidak pernah ngalamin konflik yang orang-orang alamin gitu sama pasangannya. Nah itu sebenarnya gue agak takut juga tuh. Takutnya nanti ini tabungan lagi kan. Konflik, gak pernah konflik, Jadi sekali bom konflik waktu. gede banget gitu. Iya. Tapi gue sudah ikhlas apapun yang akan terjadi sama rumah tangga gue sih. Maksudnya ikhlas, Gue siap menghadapi. siap menghadapi Siap. apapun yang terjadi di depan. Apapun yang terjadi, entah itu keuangan, entah itu keluarga, entah itu orang ketiga. Gue sudah siap sih. Maksudnya orang tuh kadang-kadang siapnya siap bahagia doang loh. Nggak siap ada konflik, nggak siap ada resiko. Iya, nggak siap kecewa. Gue udah siap kecewa, gue udah siap sedih gitu. Gue serahin semua lah sama yang di atas. Karena kan kalau kata orang, kalau kata kalau kata orang-orang FYP, orang-orang FYP. Kalau kata pepatah TikTok, Kalau kata pepatah TikTok ya kan jadi kalau pepatah TikTok tuh jadinya banyak banget ya. Soalnya gini, di TikTok tuh banyak banget kata-kata bagus. Cuman kita jadi over informasi, terus nggak tahu juga itu quotes dari mana. Kalau kata di TikTok kan lu menikah itu adalah sebuah pahala yang akan mengalir, begitu juga cobaannya gitu. Kalau gue mah siap-siap aja lah. Iya, karena menikah tuh udah sepaket, ada bahagia, ada sedih juga pasti. Iya, sepakat dan sepaket, ya kan. Iya sih, itu sih. Kadang orang yang menikah tuh emang betul nggak siap sama kecewanya itu, makanya kebanyakan yang bercerai itu. Karena lu sering. Iya. Kayaknya lu sering ya. Iya betul. Gue mau ngakui.
Ya, kalau gua sih sebenarnya juga eh, kalau kata stoik nih, kan kita itu sedih bukan karena hal yang menimpa kita kan, tapi karena Ekspektasi kita sendiri. reaksi kita terhadap hal yang menimpa gitu kan. Jadi gua sudah mempersiapkan reaksi. Kalau misalnya istri gua begini, kayaknya kalau misalnya reaksi gua begini gua akan nyesel deh. Jadi makanya gue tidak bereaksi biasanya. Biasanya gue pikirin dulu, wah ini baru salah nih, baru tuh gue ngomongin gitu. Berarti ada jeda di mana lu menenangkan dan mengelola emosi itu. Iya benar. Karena kalau misalnya kita ngomong sambil emosi biasanya nyesel. Betul. Sambil emosi sama apa namanya ngomong pas lagi senang, pas lagi kesel, itu tuh sama-sama bikin menyesalkan tahu. Apa namanya kata-kata kita. Pas lagi senang biasanya kita kan banyak janji, banyak ngumbar-ngumbar. Nanti tuh, aduh anjir gue harus iniin janji gue lagi gitu. Nah, makanya gue kalau lagi seneng gue nggak pernah banyak ngomong. Sama kalau lagi marah gue juga nggak pernah banyak ngomong karena gue pasti nyesel tuh. Mendingan pas lagi netral nih keadaan hati, keadaan pikiran lagi netral, gue baru ngomong biasanya. Karena gue pasti berpikir dulu sebelum gue ngomong. Berapa lama biasanya lu mengelola emosi itu? Nggak langsung. Biasa kan kalau orang kan misalkan di head comment, buru-buru balas tuh kan juga jadi nggak bagus kan karena emosinya masih ada kan. Nah lu tuh meredanya itu berapa lama biar nggak emosi? Tergantung sih, tergantung apa yang terjadi ya. Kalau misalnya, kalau netizen yang di sosial media sih, gua nganggap mereka temen yang baik. Kalau misalnya yang komentar buruk, gua nganggap mereka temen. Ngapain gua nanggapin bukan temen gua? Oke. Gitu kalau gua. Jadi lu nggak bereaksi sama Nggak bereaksi komentar gua kalau di buruk. netizen gua nggak peduli ya sebenarnya ya. Gue cuma peduli sama orang-orang yang komentarnya positif aja ke gua, Oke. yang kritikan, gua peduli tuh, yang mau beli tiket stand up gua. Mau kalau misalnya yang Rahmat kagak lucu nih, garing apa, gua kagak dengerin itu. Karena lu juga kagak ngasih masukan. Kecuali Rahmat garing nih, harusnya gini-gini bang, baru bagus bang gitu. Oke. Baru gue dengerin tuh, oh dia ngasih masukan nih gitu. Kalau cuman garing lu gendut. Nah, gue tuh apaan sih? Ngapain gue nanggepin orang yang tidak sayang sama gua gitu. Kalau misalnya yang ngasih masukan kan berarti dia sayang sama karir gua, sama postingan gua mungkin. Nah, gua harus dengerin tuh. Cuma kalau misalnya cuma sekedar itu dong gua nggak dengerin. Begitu juga orang-orang di real life sih. Beneran. Gua tuh menerima semua masukan, tapi gua tidak menerima hal yang negatif. Karena sebenarnya ya apa yang kita alami aja udah bikin pusing. Yang kita alami kan masuk ke otak kita. Gue nggak mempersilahkan setiap orang kata-kata yang masuk ke otak gue sih, karena pasti bakalan penuh gitu. Orang kita sama masalah kita aja tidur suka berisik kan kepala, apalagi sama omong-omongan orang gitu. Berarti lu memfiltering lagi ya? Iya, gue nggak filter, fake lah. Di depan orang tuh fake, bener dah arus itu. Bener, kita tuh harus punya topeng. Kalau misalnya bersosialisasi ya, kita nggak bisa jadi diri sendiri banget, nggak bisa munafik banget gitu. Kita harus menyesuaikan. Oh, kalau lagi misalnya sama orang tua, oh ya udah, mau dia benar mau dia salah menurut apa namanya sains dan kebenaran misalnya ya, gue tetap manut. Gue nggak mau berkonflik sama orang tua gue. Begitu juga sama istri. Jadi rumah tangga itu kan ngebahagiain dia ya, menurut gue. Karena bahagianya gue itu ya bahagianya dia gitu. Kayak apa namanya puisinya Khalil Gibran. Ketika aku ditanya, kau memilih hidupmu atau hidupku? Aku memilih hidupku. Lalu dia pergi. Tanpa dia tahu sebenarnya hidupku adalah hidupnya. Wow. Gitu. Jadi sebenarnya kebahagiaan gue asal dari dia. Ya jadi gue bahagiin dia supaya gue bahagia gitu. Begitupun dia juga kan sebaliknya. Gue nggak tahu. Oh iya iya. Gue nggak tahu. Bener, yang di luar hati gue, yang di luar pikiran gue nggak gue kontrol. Nggak bisa gue kontrol. Berarti yang gua tangkap berarti lu pinter menyesuaikan diri berarti. Iya, jadi lagunya SR12 biarkan aku jatuh cinta, tak peduli kau untuk berkata mau atau tidak. Nah, itu sebenarnya itu cinta yang murni itu. Gue ke istri gue, yang gue tahu gue sayang sama lu, gue cinta sama lu. Lu mau apa namanya balikin lagi itu ke gue tidak peduli. Yang penting lu udah jadi istri gue. Begitu gue. Yang penting lu tahu kalau gua cinta sama lu. Iya, itu cukup bagi gue. Kalaupun nanti dia selingkuh atau apa gitu, kan yang dihianati bukan gue sebenarnya, Tuhan.
Gua meninggalkan bukan karena lu mengkhianati gua, karena lu mengkhianati Tuhan. Karena gue lebih sayang sama Tuhan gue daripada lu. Itu sebabnya gue bercerai. Nah, itu. Karena lu mengkhianati cinta gue dan Tuhan gitu. Iya, kalau gue gitu. Gue udah ngasih tahu ini juga ke istri gue sih. Jadi harusnya dia paham lah ya. Mudah-mudahan coba-coba di rumah tangga kita tuh hal-hal di luar hati. Bukan masalah Selingkuh. orang ketiga selingkuh. Itu jangan sampai. Karena gue bakal sedih banget kalau misalnya itu yang terjadi gitu. Kalau yang lain gue bisa ngelewatin apapun asal sama lu gitu. Dan bahkan selingkuh itu jadi penyebab perceraian paling tinggi juga. Nah gue tuh orangnya ya tipe-tipe yang nyalahin diri sendiri. Overthinkingan juga lo ya? Bukan, kalau misalnya hal yang terjadi itu menyebabkan gue sedih, biasanya gue nggak langsung nyari Nyalahin kambing orang. hitam. Gue tuh kayak kalau istri gue selingkuh misalnya ya, atau pacar gue selingkuh, gue tuh langsung mikirnya Gue kurang apa ya? iya, Gitu. berarti dia nggak dapetin hal yang nggak bisa gue kasih. Terus kenapa dia nggak ngomong ya gitu? Oh, kenapa dia nggak ngomong? Oh, berarti gue komunikasinya buruk. Salah gue udah. Kepala rumah tangga udah salah dah kata gue mah. Apapun yang terjadi ya pasti suaminya yang salah. Berarti lu nyari celah buat diri lu sendiri dulu nih. Gue karena yang- salahnya apa, gue kurangnya apa. Karena yang bisa disalahin itu cuma diri kita. Kalau misalnya kita nyalain orang lain, belum tentu orang lain terima. Tapi kalau diri kita sendiri pasti nerima kok. Gue mikirnya gitu. Makanya, oh ya udah gue ikhlasin dah. Kalau misalnya emang ini yang terbaik gitu, berarti ini kesalahan gue. Udah. Cuma kalau misalnya lu nyalahin orang, ini kan yang bikin orang gak move on tuh karena lu nyalahin pasangan lu tahu. Nyalahin mantan lu. Itu yang bikin lu gak move on. Karena lu jadi merasa layak untuk dipertahankan. Kalau gue nyalahin diri gue sendiri, jadi gue nggak ngerasa layak dipertahankan. Makanya gue move on. Nyari orang yang menghargai gue aja. Gitu kalau gue. Jadi merasa layak nggak ya, ada tuh gue cerita-cerita mantan gitu ke pasangan gue. Oh dulu tuh aku sama mantan aku gini nggak ada gue. Karena ngapain gue ceritain orang yang nggak layak buat gue dan dia nggak layak buat gue juga gitu. Wah, karena lu jadi filosofis. Nggak, biasa aja. Enggak, banyak Mega hal yang- biasa aja ya. Gue jangan dibilang filsuf ya. Takut gue. Tapi lu baca-baca buku. Baca buku apapun, bukan buku filsuf doang. Sebenarnya. Nah, gue kan sebelum nikah juga gue banyak baca mengenai fikih pernikahan gitu, mengenai kisah-kisah cinta, sejarah cinta, Laila Majnun, Romeo Juliet. Gue baca-baca nih. Ini kan orang-orang yang bermasalah sama cintanya nih, ya kan? Apa sih yang menyebabkan dia bermasalah gitu? Karena masalah itu yang akan kita alami. Oke. Lah sejarah mah berulang. Apalagi soal pernikahan ya. Ya itu aja masalahnya. Nggak ada yang lain. Kan nggak ada yang gue cerai sama istri gue gara-gara dia jadi monster. Nggak ada yang kayak gitu kan. Nggak ada. Gue cerai sama dia gara-gara dia jadi Ultraman. Dia lebih memilih menyelamatkan Tokyo daripada menyelamatkan keluarganya. Nggak ada kan. Maksudnya sejarah tuh ya gitu-gitu aja. Apalagi tentang percintaan nggak ada yang di luar itu. Jadi ya gua baca orang-orang yang ngalaminnya termasuk teman-teman gua di dalam pernikahannya. Ya itu aja gitu dan harusnya bisa. Oke, apa yang lu dapet dari membaca buku-buku tentang problematika percintaan itu? Nah, ini agak dalam sih sebenarnya sih ya. Menurut gua ya di pernikahan ya. Enggak di buku-buku kisah cinta gitu. Iya di buku-buku cinta itu ya. Menurut gua yang bikin orang tuh menderita karena cinta karena mereka nyari untung dari cinta. Karena mereka nyari laba. Oke. Karena mereka kalkulasi sama cintanya. Karena di dalam bercinta yang gua tarik benang merahnya ya. Di dalam pernikahan, di dalam pernikahan lah ya supaya kesannya sakral ya. Di dalam pernikahan jangankan untung, balik modal aja nggak mungkin. Lu sudah dipastikan rugi. Kalau lu hitung-hitungan dengan kalkulasi manusia, kalkulasi matematika, sudah dipastikan rugi Mega. Contohnya gimana? Lu ngurus anak, itu kan harus ikhlas. Tidak ada jaminan anak berbakti sama lu, gak ada loh. Jaminan duit tuh dibalikin sama anak lu. Lu udah bayarin kuliah, gak ada jaminan loh. Gak ada jaminan juga anak lu ngurusin lu pas lu tua, gitu. Gak ada jaminannya. Betul. Ya jadi keuntungan kita adalah ngelihat dia tumbuh. Tapi kan timbal baliknya pahala dari Allah. Nah itu urusan beda.
Ini kalau misalnya pahala dari Allah mah ya. Kalau misalnya pahala dari Allah itu kan Tabungan akhirat. ya tabungan akhirat. Cuman kan itu kan agak sedikit gimana ya, tidak kelihatan gitu. Iya. Maksudnya itu kan hal yang abstrak ya, nggak bisa kelihatan. Yang kita rasain gitu. Kalau misalnya kita ngurus istri, ngurus anak, sebenarnya belum tentu juga ada timbal baliknya. Makanya orang-orang yang ninggalin istrinya banyak yang, aduh istri gua nih gak pernah bikinin kopi pagi-pagi, kagak pernah kecup manja kalau gua mau tidur, kagak pernah ngerapiin apa, gak pernah ngerapiin ini, gak pernah ngerapiin itu. Ya menurut gua lu nyari untung dari pernikahan lu. Kalau lu nyari untung, pasti lu bakalan ngerasa rugi. Makanya gua tuh lebih ya ini walaupun emang ini tidak semudah yang diomongin ya. Gue juga lagi belajar terus ya. Bukan berarti gue sotoy soal pernikahan orang baru 6 bulan. Baru 6 bulan gue juga gak tahu gue kuat apa enggak kan. Ya tapi insya Allah mah kuat ya. Amin. Ya karena ini kan yang gue lihat aja nih ya. Yang gue pelajarin, yang gue baca gitu ya. Jadi sudah dipastikan lu akan ngerugi gitu. Kalau misalnya gara-gara lu ngasih duit bulanan terus dia bisa tunduk sama lu. Gara-gara lu ngasih perhatian terus juga dia bisa ngasih apa yang lu mau. Itu kan yang bikin Menderita. orang cerai, yang bikin orang kecewa sama pasangannya. Ah anjir gue padahal udah ini tapi dia begini dia begitu. Jadinya gak make sense lu ngerasanya. Karena sudah pasti tidak make sense. Dan sudah pasti tidak akan cocok tau. Iya betul. Kan gak ada orang yang cocok. Kan kita yang nyocok-nyocokin sebenarnya. Sebenarnya kita nyocokin doang tau. Sebenarnya kagak ada. Makanya ini dibilang ibadah juga. Ya karena itu berat gitu. Gak ada yang kayak Cinderella terus sama pangeran hidup bahagia selamanya, nggak ada. Pasti ada konflik-konflik yang di luar ekspektasi lu. Yang kok gue udah ngasih ini dia nggak begini ya gitu. Ya kan? Sama kan kayak mikir, oh gue kalau misalnya punya duit 1 juta gue harusnya dapat Xiaomi nih. Gue punya duit 15 juta gue harusnya dapat iPhone. Enggak. Bisa jadi lu punya duit 15 juta lu dapatnya Xiaomi. Tapi kan dicocok-cocokin aja. Gitu kan kalau kata gue. Jadi cocok-cocokin aja. Oh emang rezekinya Xiaomi walaupun duit gue 15 juta. Karena banyak banget orang komen-komen di postingan orang. Suaminya bidadari. Istrinya muka. Suaminya bidadari, istrinya bidadari. Ya istrinya bidadari, suaminya nilai sendiri gitu. Kan banyak yang gitu-gitu kan. Iya. Ya karena lu ngelihat dari perspektif untung rugi. Yang cantik harus sama yang cantik. Yang cantik harus sama yang ganteng. Yang ganteng harus sama yang cantik. Ya itu tuh nyari keuntungan kan. Berarti kan lu harus nyamain value lu. Lu harus ngedapetin sesuai dengan apa yang lu keluarin. Padahal gak kayak gitu. Berarti sebenarnya mencinta itu harus benar-benar kayak gue cinta sama lu aja udah, gue gak berharap apapun. Bener. Kalau kayak gitu lu aman sebenarnya. Tapi kalau ada pengkhianatan? Ya itu. Resikonya? Karena gue lebih cinta sama Tuhan gue daripada sama lu. Dan lu sudah mengkhianati Tuhan gue, lu tinggalin. Bukan karena lu mengkhianati gue. Kalau gue mikirnya gitu. Karena kan cinta nomor 1 kan harus sama Tuhan. Betul. Kalau lu pengen bertahan ya rumah tangga lu ya, sebenarnya landasannya harus sama Tuhan. Makanya kalau kata Habib Jafar, ya kan di dalam Islam itu semua pernikahan itu adalah pernikahan dengan orang ketiga. Jadi ada 3 zat di situ. Oh yang saling berjanji, iya. Suami, istri sama Tuhan. Nah yang paling tinggi kan Tuhan. Jadi yang diduluin tuh Tuhan. Makanya dari pertama aja kita nyarinya kan yang seagama. Berarti kan kita ngedulin Tuhan kita. Gitu. Makanya gue bilang sama dia, kalau misalnya di dalam perselingkuhan lu tuh pengen balik lagi, lu gak bakal bisa balik lagi. Karena? Ya karena lu jatuhnya udah kafir nih. Berkhianat. Iya udah lu berkhianat nih sama gua nih. Menduakan. Gitu. Lu bukan cuma menduakan gua, menduakan Tuhan bro. Itu bro jatuhnya bro. Makanya masa gua mempertahankan orang yang musyrik? Iyalah gua tidak bisa mempertahankan orang yang musyrik. Gua aja harus nyari yang seiman. Lu berarti udah gak seiman sama gua. Tuhan aja gak suka kan diduakan. Nah iya gitu makanya dia menyelipkan nama dia kan di dalam pernikahan gitu kan. Iya Tuhan tidak suka diduakan. Tuhan pun maha cemburu. Apalagi saya gitu. Karena menurut gua ya dari yang gua pelajarin, cuma cinta sifat Tuhan yang diturunin ke manusia.
Cinta sayang Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Iya, cuma cinta. Menurut gua sifat Tuhan kan ada banyak ya. Cuman sifat cinta doang yang diturunin ke manusia. Kalau misalnya sifat pemaaf, penyayang, sulit tuh manusia ya. Tapi kalau maha cinta itu diturunin. Emang terlalu suci itu. Yang maha cinta itu turunin ke manusia. Karena kalau misalnya maha penyayang, maha pengasih, kita ngasih kan pasti pamrih. Kalau ibu ke anaknya enggak bang? Nah itu cinta namanya. Oh itu cinta. Cinta. Di cinta itu udah ada pengasih dan penyayang ya? Ya, jadi di cinta itu kita ngasih, kita sayang, itu tuh tidak akan minta timbal balik sebenarnya ya. Kalau orang tua yang bener kan. Iya betul. Kalau misalnya udah nyokolain anak ya jangan berharap anaknya juga ngurusin masa tua lu sebenarnya. Karena nggak akan bisa juga dia ganti setetes darah yang udah kita keluarkan. Bener, karena nggak bakalan worth it juga balik. Karena kan ini bagus nih kata Coki ya. Coki itu bilang nggak ada anak durhaka, adanya orang tua yang menyerah. Orang tua yang menyerah. Iya, Coki itu bilangnya gitu. Karena bener. Karena selama ini yang bikin anak durhaka karena orang tua nganggap anak itu investasi. Padahal sebetulnya memang investasi, tapi investasi akhirat aja. Bener, sebenarnya. Ini kalau ngomongin akhirat agak ini ya, agak abstrak ya gue ya. Betul. Gue kagak tahu nih soalnya nih. Karena kan kalau di akhirat nanti beda lagi hitungannya, bukan hitungan dunia gitu. Karena kan sebenarnya kenapa nikah itu ibadah, kalau kata guru gue ya, karena di setiap momennya itu bakalan banyak pahala. Kayak kita kerja untuk anak istri. Iya, mikirin istri aja dapat pahala. Iya, kita bercanda sama istri, bercanda sama anak itu kan udah gudangnya pahala. Iya, katanya. orang ketika suami istri berjalan bergandengan tangan, disitulah berguguran dosa-dosanya. Semudah itu nyari pahala, wajar dong kalau misalnya cobaannya tidak semudah itu. Karena lu diberikan kemudahan dapat pahala gitu. Makanya di dalam pernikahan ini gue selalu mengedepankan sama istri gue untuk apapun yang kita alami ini semua pahala. Jadi pasti kita akan nemu jalan keluarnya. Apapun gitu. Asal jangan pengkhianatan, udah gue sih itu aja sih. Iya, pengkhianatan gue gak bisa maafin soalnya. Iya, kalau kata Bang Dani Beler kan menikah itu harus ada prinsip. Kalau gue tuh prinsipnya 2, selingkuh sama KDRT itu tidak bisa ditoleransi lagi. Gue akan pergi walaupun itu berat, gue udah cinta banget, tapi gue bakalan pergi. Karena itu udah nggak bisa ditoleransi gitu. Berarti prinsip lu selingkuh, pengkhianatan. Gue kalau KDRT itu harusnya sudah bisa dideteksi waktu PDKT. Waktu PDKT sudah bisa dideteksi tuh. Iya, kalau kita pinter ngetes dia nih, dia emosinya gimana kalau ketika ada masalah dia emosinya gimana gitu. Kan sebenarnya kalau lu pengen tahu emosi seseorang, Bikin dia marah. bukan, waktu itu ngeliat di TikTok ya, lagi-lagi nih ya, ini petuah TikTok. Tapi ini worth it kata gue. Lihat dia waktu memperlakukan orang tuanya, lihat dia waktu kehilangan sesuatu, lihat dia waktu ketinggalan pesawat. Kalau dia nggak naik pesawat. Kalau dia emosinya gila-gilaan ya, tindakan sama orang tuanya, itu udah menandakan tuh. Kalau dia kecopetan terus wah nyalain semuanya. Kalau dia ketinggalan pesawat, wah karena emang itu hal yang paling menyebalkan tuh. Dia akan keluar tuh, walaupun dengan orang yang dia sayang. Sifat-sifat temperamennya akan keluar tuh, karena itu nggak bisa diumpet-umpetin. kagak bisa balik lagi kan. Ya kan kalau misalnya hal yang misalnya kecopetan, belum tentu balik lagi kan. Aduh nggak bisa balik lagi, barangnya dia hilang, barang yang udah hilang gitu. Tuh sama yang pesawat yang udah dia angus, itu nggak bakal bisa balik lagi. Nah disitulah kita melihat dia. Sebenarnya intinya lihat dia waktu kehilangan deh. Berarti ngeprank itu nggak apa-apa ya waktu pacaran. Kagak ngeprank juga sih maksudnya. Ya lihat aja dia. Iya lihat kan aja dia waktu kehilangan. Karena ketika waktu kehilangan reaksinya itu adalah negatif dan lu nggak bisa tolerir, sebaiknya tinggalin. Karena ketika dia kehilangan lu, dia akan melakukan emosi yang sama. Kehilangan kabar, kehilangan perhatian lu. Dia akan menggunakan emosi yang sama ketika dia kehilangan barangnya dia, yang dia sukai. Iya, kehilangan tiketnya dia yang hangus. Itu. Jadi gue udah ngeliat itu semua di istri gue. Gue sudah mendeteksi emosi dia semana, kekerasan dia semana. Kayaknya di batas aman nih. Cuma kalau perselingkuhan itu memang tidak bisa dideteksi. Tidak bisa dideteksi. Sulit banget, sulit. Kita lihatlah orang-orang selebgram itu yang katanya adalah relationship goals lah.
apa panutan, ibu panutan lah. Dua-duanya tukang mabok ternyata. Ternyata yang satu suka main cewek. Jadi menurut gue itu tidak bisa jadi, nggak ada patokannya nih. Kalau orang tukang selingkuh ini kayak gimana nih? Karena nggak ada ciri-cirinya orang tukang selingkuh. Miskin enggak, banyak juga orang miskin yang dia Setia. jago selingkuh. Oke. Enggak, maksudnya ciri-cirinya ya. Ganteng enggak. Banyak juga orang ganteng yang setia gitu. Kaya, katanya kok kaya main cewek. Banyak juga orang apa namanya kaya yang setia. Karena kan ciri-ciri orang tukang selingkuh kan gitu kan, digambarinnya kan ganteng, banyak duit gitu Enggak, kan. yang jelek juga banyak selingkuh. Banyak ngomong, nah makanya nggak ada patokannya. Iya, betul. Jadi bingung. Ini udah jelek miskin, gue tuh nikahin orang yang jelek miskin supaya dia nggak selingkuh, tetap selingkuh. Nggak ada patokannya. Dia punya power nggak punya power, dia akan menunjukkan skillnya dia dalam selingkuh, gitu sih. Kalau yang gue dapat dari TikTok juga banyak tuh, kalau laki-laki faktornya adalah ketika istrinya udah di power di atas dia, karena dia butuh perempuan yang di bawah dia untuk ngasih makan egonya. Terus? Itu faktor laki-laki yang selingkuh. Sama kayak yang Bang Dani Beler bilang, ketika udah ada anak. Jadi perhatiannya udah ke anak. Jadi sesama pasangan tuh udah nggak saling memperhatikan, nggak saling mencintai, karena udah fokusnya udah ke anak. Itu yang penyebab perselingkuhan, karena nanti dia di tempat kerja ada yang ngasih perhatian walaupun sedikit, tapi dia ngerasa gede banget karena istrinya udah fokus sama anak aja. Itu penyebab utama juga. Oke. Itu masukan yang bagus banget sih untuk gue yang baru 6 bulan dari Bang Dani Beler, thank you. Tapi gue tuh balik lagi sih, selingkuh itu izin hati soalnya. Kita nggak bakal mempersilahkan orang masuk gitu ya. Maksudnya kalau kata dokter Tirta ya, ini lumayan wadaw sih nih. Mau lu sangean, mau lu ngacengan, ketika lu memperkosa atau lu coli, ketika lu berzinah atau lu coli gitu ya, itu kan tetap kemauan lu. Gitu loh. Iya, nggak ada yang ngatur diri nggak ada yang sendiri. ngatur. Jangan gara-gara lu kurang perhatian lu jadi selingkuh. Itu kan kemauan lu. Lu mengizinkan diri lu untuk selingkuh. Menurut gue itu bukan sebab, itu alasan orang selingkuh. Alibi aja ya. Alibi orang selingkuh. Karena banyak juga kok yang apa namanya dia tidak dapat perhatian karena udah perhatiannya ke anak gitu. Karena dia sudah tidak merasakan hal-hal yang dulu dia rasa waktu pacaran. Ya kan, dia tetap setia gitu. Itu mah tindakan pribadi. Jadi apa namanya penyebabnya itu bukan penyebab, alasan. Penyebab itu kayak misalnya selingkuh balik selingkuh. Nah itu baru penyebab kalau kata gua. Tapi kalau misalnya gara-gara istri lebih sayang sama anak sih, ya itu alasan sih. Dia sekarang lebih sayang sama anak gua, aduh nggak masuk ke gua. Kalau penyebabnya itu gitu. Tapi gua bisa mempelajari itu. Oke, gua akan lebih. Kalau gue punya anak, gue tidak akan mengurangi perhatian gue ke istri gue. Soalnya bener sih, kita tuh emang harus Di-charge rasa cinta itu harus di-charge juga Bang. Karena kalau kata guru SMP gue ya, laki-laki itu harus punya cinta 300%. 100% untuk orang tua, 100% untuk istri, 100% untuk anak. Jadi tidak ada yang ngerasa volume cintanya itu berkurang. Kalau kata guru SMP gua. Tapi dia dibantah sama Bang Jenda sih. Bantahannya apa? Dibantahnya sama Bang Jenda. Ya tetap kalau misalnya lu punya 300%, istri lu pasti mintanya 300% gitu. Dibantah juga aja. Gue selama bertahun-tahun gue kira guru SMP gue bener ya. Iya. Ya udah berarti Bang, gue bilang ya udah berarti kita harus punya 900%. Ya istri lu pasti mintanya 900%. Oh iya juga ya. Ya udah berarti gue ganti kata-kata guru SMP gue. Jadi kalau istilah laki-laki itu harus punya 300% yang lainnya tidak tahu kalau lu punya 300%. Gue ganti gitu aja. Nggak, karena emang menurut gue harus 100% semua. Ke anak harus 100%, harus kayak semuanya itu kayaknya buat dia gitu. Ke istri juga gitu, ke orang tua juga gitu. Jadi nggak ada kecemburuan. Iya, nggak ada kecemburuan, semuanya gue perlakukan sama. Tapi mereka tidak tahu satu sama lain. Mereka taunya si suami gue nih lebih sayang sama gue daripada anak gue daripada orang tuanya dia. Tapi itu tidak boleh saling tahu aja. Jadi yang dia tahu aja, yang dia tahu gue lebih sayang istri gue daripada orang tua gue sama anak gue, gitu sih. Jadi harus saling menyembunyikan pembagian jatah cinta. Sama kayak kalau suami ngelihat ibunya sama istrinya lagi selekan.
Jadi suami harus ada di posisi tengah-tengah. Itu bingung tuh. Gue support istri gue di belakang mertuanya, di belakang ibunya, tapi gue support ibunya di belakang istrinya. Itu nggak apa-apa juga. Tapi gue punya pandangan sendiri ya, walaupun terkesan ini durhaka ya. Cuman gue akan mendulukan istri gue sih. Kalau gue akan mendulukan istri gue akan ngasih pemahaman ke ibu gue, bukannya gue durhaka, tapi gue menjalankan kewajiban gue. Beneran, karena di dunia ini tumpuan kita cuma pasangan kita, bener dah. Semua yang kita punya itu nggak bisa kita atur, Mek. Anak kita nggak bisa ngatur, anak kita mau yang kayak gimana, mau yang ganteng, mau yang cantik, nggak bisa. Orang tua kita nggak bisa ngatur kita mau lahir dari keluarga mana. Satu-satunya privilege kita cuma milih pasangan. Dan gue harus nyaman sama pasangan gue. Ini satu-satunya ya di Sidratul Muntaha yang abu-abu nih, yang masih bisa kita perjuangin, ya kan? Jodoh kan masih bisa diperjuangin kan? Kalau orang tua, anak nggak bisa ya, yang sedikasihnya, ya kan? Rezeki ya sedikasihnya juga gitu. Terus lu tinggal di negara mana ya sedikasihnya Allah gitu. Cuma kalau misalnya pasangan itu kita dipersilakan untuk milih yang mana nih yang cocok nih, yang buat kita nih. Bahkan ketika kita lagi sendiri pun pasangan doang nih, ibaratnya nih istri atau suami doang nih, sosok pengganti Tuhan kata gue. Maksudnya dia kan utusan Tuhan gitu yang diturunkan untuk nemenin lu. Gue akan ngasih karena semuanya ada di situ. Di sahabat dia jadi sahabat gitu. Di orang tua dia bisa nyeramahin kita, bisa ngasih tahu kita. Di anak juga dia juga bisa sesayang itu juga ke kita, kayak di anak gue, kayak di adik gue, kayak semua semua status sosial bisa ada di dia tuh. Jadinya gue akan bilang sama nyokap gue untuk bukannya Rahmat durhaka, tapi Rahmat mendulukan kewajiban gitu. Kalau misalnya mereka berantem ya, karena kalau gue cerai gara-gara orang tua gue nyuruh gitu ya, itu kan berarti orang tua gue sudah merenggut kehidupan gue jatuhnya. Gue yakin orang tua kita lebih ngerti daripada kita sih, karena ya dia kan lebih senior lah jatuhnya. Kalau kata gue akan minta pengertian gitu, tapi mudah-mudahan gak terjadi ya. Nah makanya dia itu udah bisa dideteksi dari pertama kali kita ngenalin Pasangan kita. ya. Iya, kalau misalnya selama 1 tahun atau 6 bulan, selama lu pacaran deh, lu kenalin, lu datengin ke rumah lu gitu. Nyokap lu nggak ada yang ngomong negatif, ini bisa jadi sinyal baik. Terus juga pacar lu nggak ngomongin hal-hal negatif tentang orang tua lu, itu juga bisa jadi sinyal baik. Jadi selama ini mereka tidak saling ngomongin negatif sih waktu gua kenalin. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah sih akur-akur aja gitu. Dan emang harus misah sih. Jangan nyampur sama orang tua. Iya, betul. Bener, itu problem utamanya sih. Ya Karena lu harus satu misah atap sendiri. ya. Gak bisa satu negara punya 200 sih. Kayak problemnya cuman di tempat tinggal sih itu mah. Kalau misalnya berantem. Kecuali emang lo anak yang semuanya apa-apa dari orang tuanya. Resepsi dari orang tuanya. Mahar orang tua yang beliin, rumahnya orang tua yang beliin, wajar. Karena gue ngerasa nanam saham di lu. Gue ngerasa nanam modal, jangan sampai lu cerai, itu akan merugikan gue. Ntar lu nikah gue ngeluar duit lagi. Itu yang bikin berantemnya tuh itu. Tapi kalau misalnya orang tua gue yang ngelihatnya, ini si Rahmat nikah sendiri gitu ya. Beli rumah sendiri gitu, kendaraan sendiri. Dia untuk ngedapetin pasangannya dengan cara dia sendiri gitu. Masa gue mau ngerecokin? Pasti kan mikir juga orang tua. Itu juga istri gue juga, gue pasti bakalan kasih pengertian. Dulu tuh aku cuma ngasih orang tua aku, sekarang aku ngasih kamu juga gitu. Berarti kan aku sudah mengorbankan banyak hal yang harusnya aku kasih orang tua aku, jadi aku bagi ke kamu gitu. Harusnya bisa saling damai lah, bisa baik-baik lah hubungannya gitu, jangan sampai ada berantem. Makanya kalau misalnya gue lagi sama orang tua gue nanya, gimana nih istri aku gitu, gimana nih, oh baik gini. Kalau misalnya gue lagi sama istri gue, mamaku gimana menurut kamu, gini.
oh mama kamu ini sih gini gitu. Jadi kayak oh berarti mereka saling positif gitu. Dan gue sangat melarang sekali untuk istri gue menunjukkan kita lagi ngambek-ngambekan di depan orang tua gue tuh. Gue sama sekali ngelarang gitu. Gue nggak boleh istri gue tuh nunjukin itu. Nunjukin betenya dia tuh jangan. Ibaratnya orang tua kita, orang tua lu sama orang tua gue, ini ya bos kita gitu. Ya kita jadi kuli-kuli proyek yang rajin aja nih kalau di depan mereka Di depan gitu. bos. Iya supaya mereka kagak menilai kitanya jelek nih. Begitu juga lu juga begitu juga orang tua gue. Orang tua gue juga, gue kasih tahu mah nanti kalau ada Neng Ade gini-gini ya, gak usah ngomong ini ya gitu. Udah gue briefing, harus di briefing satu sama lain. Dia juga begitu briefing. Makanya banyak kan istri atau suami yang dia sebenarnya ngasih, tapi dia bilangnya dari istrinya. Istrinya sebenarnya ngasih, tapi dia bilangnya dari suaminya. Ma ini mah dari abang ini. Menjaga marwah pasangan juga. Bener, harus di briefing satu sama lain. Kalau kata gua itu untuk menangkal pertengkaran antara suami sama mertua. Mertua sama menantu. Tapi cara pertama sih ya jangan satu atap itu sih udah. Kalau satu atap sih pasti berantem sih. Kan biasanya kan kalau di TikTok kan pada berantem ini itu kan dahulukan istri, dahulukan ibu, sebenarnya Iya. harus balance sih sebenarnya. Harus balance, tapi sebenarnya dahulukan istri karena itu kewajiban lu. Kalau orang tua kan berbakti dan gue yakin orang tua yang baik pasti akan mengerti. Kewajiban anaknya. Makanya harus di briefing, harus dikasih pengertian. Sebenarnya yang kurang komunikasi doang dari semua hal. Kita aja perang dunia tuh gara-gara komunikasi kita buruk tau. Perang dunia aja penyebabnya bener komunikasinya buruk. Coba kalau misalnya komunikasinya baik antar negara, begitu juga perang di dalam pernikahan. Karena komunikasinya buruk sama mertua, sama menantu, sama istri, sama suami, sama anak. Semua kuncinya komunikasi, gitu kan. Makanya ayat pertama Quran bacalah kan. Itu kan komunikasi antara Tuhan sama makhluknya. Hal yang pertama diajarin aja komunikasi. Makanya banyak ilmu komunikasi di seluruh dunia. Tapi justru itu yang paling kita kurang. Komunikasinya. Iya, sebagai manusia kita kurang komunikasi. Semua kayaknya, Mac. Kayaknya semua deh. Semua hal yang terjadi di dunia dan akhirat, masalahnya itu komunikasi. Orang masuk neraka karena gak dapat komunikasi yang baik dari guru agamanya kan. Pembelajaran agamanya komunikasinya buruk kan. Ya kan. Orang pernikahan berantem karena gak saling jujur kan. Kan komunikasi kan. Anak ngerasa gak diurus, ngerasa gak disayang. Karena emang orang tuanya gak pernah ngungkapin rasa sayangnya. Komunikasi lagi kan. Orang tua sama anak gitu. Ngerasa anaknya durhaka. Ya karena anaknya gak pernah ngasih tahu beban apa yang dia alami. Komunikasi. Guru sama murid. Jadi kunci dari universe ini itu komunikasi sebenarnya. Apapun itu ya. Jadi makanya itu ilmu yang harus dipelajarin banget. Yang benar tuh harus itu. Orang berantem semua apa gara-gara komunikasi, Mek. Itu yang dipelajarin pertama sih. Kayak orang senggolan di jalan emosi itu padahal bisa dikomunikasiin gitu. Iya, sebenarnya karena kurang komunikasi. Ya kan orang nyerempet nih. Tahu-tahu berantem gitu. Ya karena nggak komunikasi. Bang, mohon maaf, saya baru belajar naik mobil. Saya sebenarnya nggak ada niat untuk nabrak abang, nggak ada gitu. Nggak ada niat jahat gitu. Tapi kan ini kan enggak. Wah lu gini-gini ya pasti emosi lah gitu. Punya komunikasi. Mata, punya ini 4 di kaki 2 gitu-gitu. Iya bener, emosi duluan yang didahului. Iya, lu gak sukses juga gara-gara komunikasi. Kok bisa? Lu tidak komunikasi ke bos lu, ke orang-orang yang punya potensi ngasih kita kerjaan. Relasi. Walaupun orang bilangnya menjilat, padahal enggak, itu lagi membangun komunikasi. Bukan menjilat. Kalau menjilat ya berarti kita lagi berdoa tuh lagi menjilat Tuhan dong. Ya kan? Sama bos-bos, sama yang punya PH, sama investor-investor. Komunikasi kita harus baik. Intinya itu komunikasi udah nomor 1. Ini berarti judulnya komunikasi ya. Podcast ini judulnya komunikasi. Langsung kesimpulan podcast. Komunikasi. Tapi gue juga sama sih Bang. Problem gue sama bapak gue, sama suami itu komunikasi. Sama anak doang gue baru belajar. Kalau sama anak gue setiap hari gue berusaha untuk berkomunikasi. Kalau dia ngelakuin kesalahan gue tanya kenapa bisa kayak gini.
tolong jelasin apa yang salah dari gua gitu, apa yang salah dari bunda, biar dia tuh terbuka juga sama gua komunikasinya. Soal itu sih lu yang harus ngajarin gue sih, Mek. Soalnya gue kan belum ngalamin. Iya. Kayaknya lu lebih senior soal itu dah. Gue soalnya tidak. Gue aja masih bingung nih kalau anak gue minta duit gimana gue ngomongnya. Anak gue minta duit gue nggak punya duit gitu, gimana tuh ngomongnya? Nggak tuh? mungkin lah, pasti banyak. Amin ya rabbal alamin. Nggak maksudnya kalau misalnya yang dia pinta lumayan, gue lagi belajar parenting walaupun gue belum punya anak ya. Oh, kalau kata Bang Dani Beler harus tahu dulu kenapa lu harus punya ini, kenapa lu minta ini dan kenapa lu harus punya ini gitu, ditanya dulu. Karena takutnya itu bukan hal yang dia butuhkan, tapi dia cuma pengen aja. Jadinya nggak premier, sekunder aja. Oke. Masukan yang bagus. Soalnya kayaknya sih tahun ini gue punya anak, gue ada Amin, feeling itu ya. ya Allah. Ada feeling itu ya. Lu udah ini ya, Enggak, gue nggak promil. Oh, promil. Enggak. Menurut gue pernikahan itu adalah promil. Ngapain gue promilin sebenarnya? Iya kan, nikah kan itu promil. Karena banyak juga orang promil gagal gitu ya. Sebenarnya ya dikasihnya aja sih gue. Berarti lu bukan golongan orang yang child free. Waduh. Tapi mohon maaf nih ya, menurut gue ya. Mohon maaf banget nih gue nih ya. Untuk kepada siapapun yang child free. Gak ada pernikahan yang gak ada keinginan gak punya anak. Menurut gue pribadi. Menurut gue ya. Gak ada deh kayaknya. Kan itu ada duplikat kita. Gue pribadi terserah sih orang mau ngomong apa. Tapi dari perspektif gue. Kayaknya tidak ada orang yang menikah. Karena gue udah nanya semua orang yang nikah. Semua pengen punya anak kok. Tapi ada golongan yang child free ada. Itu golongan orang yang tidak jujur aja Sally. Sama diri sendiri. Sama diri sendiri dan orang lain. Atau mungkin dia takut mengambil resiko kali. Ya menurut gue itu alasan sih. Gak tahu ya gue tuh. Aduh gue bisa salah nih sebenarnya nih. Tapi menurut gue gak ada orang nikah tuh gak pengen punya anak. Gue pribadi gak ada. Ya ini mah kalau misalnya gue salah ya berarti kesalahan gue sama lingkungan gue. Lingkungan gue gak ada orang yang nikah itu cuman pengen berdua doang, gak ada. Oh, di lingkungan gue ada, tapi bukan gak mau punya anak, tapi menunda punya anak. Kalau yang child free karena menunda itu alasannya karena finansialnya belum stabil, takutnya anaknya jadi susah. Iya, itu kan menunda kan, gitu. Bukan nggak mau. Soalnya nggak mungkin nggak mau, Mek. Kata gua mah. Karena kita bisa ngelihat duplikat kita, ukuran saset kita, gitu. Gue pengen tahu DNA gua ini besar akan jadi apa sih? Apakah akan jadi diri gua? Karena kan satu-satunya prasasti di dalam hidup kita yang akan mengenang kita anak kita. Ya kan? Banyak kan orang yang dulu nenek moyang gua pelaut gini. Ya itu fungsi lu punya keturunan. Supaya lu tidak dilupakan di dalam kehidupan ini gitu. Menurut gua gak apa-apa kalau ke orang-orang sekitarnya. Tapi kalau misalnya sampai lu bilang child free, lu bisa bikin lebih mudah, gak stres. Ya menurut gua itu sesat. Sesat itu. Pasti keluarganya juga kaget kalau misalnya alasannya itu. Ada Bang yang viral gara-gara statement. Ada. Statement katanya bisa nggak punya anak itu bisa bikin awet muda. Justru gini, ngelahirin itu, punya anak itu justru karena itulah gue jadi makin yakin banget sama Tuhan. Ya, jadi ini secara ilmiah ya. Jadi kenapa orang waktu muda itu pas ngelahirin jadi lebih tua? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena usianya sudah cukup untuk membesarkan anak itu. Dan kalau orang yang udah tua hamil lagi jadi awet muda lagi, mukanya jadi muda lagi. Pernah nggak lo ngalamin itu? Maksudnya ngeliat itu orang yang misalnya udah 36 nih, 40 nih ngelahirin anak nih, jadi awet muda lagi gitu, mukanya jadi lebih muda lagi. Karena sel-selnya itu disatuin lagi. Karena dia butuh umur lebih panjang lagi untuk ngebesarin anaknya. Ada nggak maksud itu gua? ada ilmiahnya? Ada ilmiahnya, ada sainsnya itu. Jadi kalau misalnya kenapa lu di usia 20 jadi misalnya umur belasan yang punya anak terus jadi lebih tua ya karena umur lu akan cukup nih untuk ngerawat anak lu sampai lu tua gitu ya. Cuma kalau misalnya lu udah tua, kenapa lu dibikin muda lagi supaya umur lu cukup untuk ngurus anak lu sampai gede. Itu kan menurut gua, sebuah keajaiban itu. Maksudnya Allah tuh segitunya mikirin kelahiran ini. Jadi menurut gue itu sih adalah orang-orang yang gue sih sebenarnya nggak mau kasar sih ya, cuman
kalau misalnya lu influencer dan didengar banyak orang, jangan ngeluarin statement yang kayak begitu. Tapi itu bisa dibantah juga karena banyak orang yang punya anak dan udah tua tapi tetap awet muda. Iya, yang menurut gue itu aja. Karena ada buat Mohon maaf nih. perawatan, bisa punya uang, happy sama anaknya, itu kan bikin awet muda juga. Iya, apalagi kalau misalnya lu beragama kan. Ya harus percaya rezeki anak kan. Gitu. Maksud gue kalau misalnya alasan ekonomi ya bisa diperjuangin, cuma kalau misalnya alasannya adalah lu child free gitu, gue nggak percaya. Gue nggak pernah nemuin orang yang menikah hanya untuk menikah. Pasti orang menikah untuk melihat keturunannya, Untuk berkembang biak ya. untuk berkembang biak gitu. Tapi kalau tadi lu bilang lu karena lu beragama lu harus percaya rezeki anak. Tapi kan kebanyakan anak juga nggak balance bang, maksudnya. Apa rezekinya? Banyak anak banyak rezeki gitu. Nah, percaya rezeki anak sama statement banyak anak banyak rezeki itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya banyak anak banyak rezeki, lu berarti dengerin omongan orang zaman dulu. Karena kan setiap anak emang ada rezekinya, tapi kan rezekinya berasal dari lu. Nih, kalau misalnya anak lu 10, ya lu akan kesulitan juga lah, walaupun asal dari lu ya gitu. Rezeki anak itu maksud gua adalah motivasi. Sebenarnya rezeki itu diturunin itu bukan dalam bentuk materi. Jadi ketika lu punya anak, lu jadi semangat untuk nyari uang. Semangat itulah rezekinya. Kata gua. Ketika lu punya istri, lu jadi lebih semangat, jadi lebih kreatif. Lu jadi lebih banyak jalan-jalan, nemuin Otaknya. investor, nemuin apa, bikin apa, berkreativitas. Nah, rezekinya itulah kreativitas, bukan duitnya. Nah, gimana cara ngerubah kreativitas itu jadi uang? Karena kreativitas sama tekanan itu sudah pasti kan, lu akan ngalamin itu kan. Itu rezekinya. Menurut gua tekanan itu rezeki tahu. Kan itu insting manusia bertahan hidup. Dan insting itu kan rezeki, semuanya kan rezeki. Nah, ketika lu punya anak, insting lu makin kuat. Kan orang kan harus punya alasan untuk dia bisa bekerja lebih keras, bekerja lebih cerdas, punya alasan. Nah, bikin alasan dengan punya anak. Menurut gue rezekinya di situ. Bukan yang lu punya anak nih, oh yaudah ada rezeki anak. Diem aja kagak ada rezeki anak lu lah. Gak ada rezekinya itu di tekanan lu, kreativitas lu, semangat lu. Yang tadinya ngelihat istri doang semangat, sekarang ada anak. Wah, 2 orang yang bikin gua semangat nih. Rezekinya di situ. Bukan lo luntur-lantung terus tiba-tiba nanti ada hujan duit gitu, nggak ada begitu. Nah, itu ya statement itu sebenarnya yang harus diperjelas sama orang-orang. Bener kalau anak punya rezekinya, tapi banyak rezeki itu dari elunya juga. Iya, dari elunya. Menurut gua rezekinya tuh di semangat lo. Gua ngambil kesimpulan ya, rezekinya tuh di kreativitas lo, di tekanan lo. Nah kan? Karena the power of kepepet semuanya dilakuin. Semuanya dilakuin. Nyawa juga ditaruhin kok. Kemarin ada yang ketangkep korupsi 76M demi makan anak istri katanya. Gua tidak menyalahkan, benar itu. Bayangin. Kok bener sih bang? Maksudnya, makan apa 76M? iya, ya kan makan sampai tua 7 turunan, maksudnya kali gitu. Bukan sampai tua buset 76M. Jarang loh ada koruptor yang terang-terangan bilang ngasih makan anak istrinya pakai duit haram, dia doang. Iya tapi 76M lu makan Louis Vuitton apa gimana? Makan apaan? Dia makan ini Pak, kue supreme. Kue supreme kan mahal tuh. Itu sih menurut gue sih itu jujur sih. Dan benar mungkin ya untuk makan anak istri. Bayangin nama baiknya aja dikorbanin untuk anak sama istrinya. Itu kan rezeki walaupun dari setan ya itu ya rezeki. Tapi kan the power of kepepetnya kan bisa yang lain gitu. Iya sih, ya itu mah emang tindakan iblis aja itu mah. Sama kayak orang-orang yang ketangkep di minimarket ngambil susu tuh. Pernah denger gak sih berita ada bapak-bapak nyolong susu di minimarket Banyak itu buat beritanya. anaknya? Banyak. Tuh power kepepet juga tuh. The power of kepepet. Cuma kan itu dengan cara yang negatif ya. Yang gue maksudkan dengan cara yang positif gitu sih. Tapi gue ya kalau misalnya ngelihat kejadian-kejadian kayak gitu ya. Kalau jadi kepala negara atau jadi pejabat ya. Atau jadi siapapun yang pemangku kekuasaannya. Gue kan sangat sedih banget sih. Kalau misalnya ada rakyat gue nyolong buat beli susu gitu. Buat anak-anaknya gitu. Itu sih menurut gue harus pemerintah harus kasih mungkin susu gratis lah gitu atau apalah gitu. Berarti lu setuju ini dong vasektomi?
Enggak, gue gak setuju. Kan itu kan nggak banyak anak udah kebanyakan nggak bisa ngasih susu, disuruh vasektomi. Menurut gue jangan vasektomi, pendidikan seks. Kasih tahu bisa cerot di luar gimana, kasih tahu kontrasepsi itu gimana. Kasih tahu gitu. Nggak keluar di dalam pun enak gitu. Kasih tahu pendidikan seks. Kalau misalnya ngasih taunya dimandulin laki-lakinya, itu mah kejam, otoriter. Gue setuju vasektomi, cuman vasektomi pendidikan seks. Vasektomi yang by pendidikan. Psikologisnya Iya, dikasih tahu juga. by education. Jangan yang kimia. Kayak ini resiko kalau lu punya anak banyak tapi lu miskin nih, resikonya ini anak lu nanti nggak punya pendidikan yang mereka baik. mah nggak penting kan, mereka pentingin nafsu nih. Nah, mereka dikelola tuh nafsunya tuh. Oke. Gimana supaya tetap enak nih, tapi nggak di dalam gitu loh. Itu kan cuma masalah enak nggak enak, cerot di mana itu sebenarnya. Lah Tapi kalau kan orang ada yang bilang itu kan rezeki. Kita udah mencoba KB mandiri tapi ya namanya dikasih anak ya dikasih aja, itu kan rezeki, kan ada yang bilang gitu juga. ya menurut gue ya rezeki itu dipertanggungjawab, rezeki itu titipan, uang titipan, anak titipan, dan itu ada pertanggungjawabannya di akhirat. Duit 1.000 lu aja itu tuh pertanggungjawabannya panjang. Lu duit 1.000 dari mana, hasil apa, ada haramnya enggak, Dipergunakan untuk apa? dipergunakan untuk apa, apalagi anak. Emang anak tuh rezeki, cuman kan setiap rezeki itu dipertanggungjawabkan. Lo harus bertanggung jawab, gak usah anak. Duit 1.000 lu aja di akhirat itu dipertanggungjawabkan kok. Hah? Barang yang lu beli juga itu dipertanggungjawabkan kok. Barang-barang koleksi-koleksi itu dipertanggungjawabkan. Lu ngapain beli ngoleksi jam tapi yang dipakai cuma satu, itu memberatkan di akhirat. Makanya kenapa orang kaya itu suka bersedekah, supaya nggak memberatkan dia di akhirat. Ini lagi bikin anak banyak. Emang lu kira itu tidak memberatkan nanti? Lah, gara-gara anak orang yang masuk surga bisa masuk neraka kok. Karena dia tidak ngerasa dikasih pendidikan agama, bisa itu terjadi. Apalagi lu banyak anak boro-boro pendidikan agama. Susu aja nggak bisa dikasih. Susu aja nggak bisa dibeli, lu harus mikirin itu juga. Gitu sih kata gua. Jadi harus dikasih, karena gini ya, nafsu ini sih menurut gua yang dikelolanya nafsunya. Karena kan orang nafsuan itu emang susah buat dikasih tahu. Jadi kayak nih gua kasih tahu supaya tetap enak nih, tapi kayak gini caranya nih, gini nih. Ini pakai gini nih. Pakai tanggalan nih gini nih, atau pakai KB ini nih yang di dalam nih gitu. Fasilitasin KB-nya. Gratisin. Yang T apa? Pakai apa namanya yang T? Yang teh. Yang dimasukin kayak itu tuh. Spiral. Ini spiral gratis nih untuk orang miskin. Untuk orang-orang yang tidak mampu nih spiral nih. Menurut gue itu sih. Jangan. Soalnya kalau misalnya nanti nih. Misalnya dia punya anak 10. Terus istrinya mau kemana gitu. Terus kecelakaan. Ya mati semua. Dia gak punya. Terus dia mau nikah lagi juga gak punya gitu. Iya. Jadi sudah dia berfungsi. Menurut gue itu otoriter sih. Kalau misalnya vasektomi ya. Menurut gue lu bisa ngelakuin hal-hal yang lain gitu. Diedukasi aja. Diedukasi gitu. Jangan di vasektomi. Cina aja komunisnya cuma diinin cuma 2 anak. 1 anak ya. Cuma 1 anak kok. 2 anak. Cina setahu gue 1. Emang iya? Iya soalnya saudara gue tuh kan ada yang kerja di Cina. Ya kan. Anak di Cina tuh umur 6 tahun aja masih digendong-gendong. Karena itu anak satu-satunya. 1 dah, setahu gue, coba nanti googling nama netizen. Kalau di Indonesia kan KB itu 2 anak baik. Ya masalahnya itu tidak ada hukumannya juga. Tidak ada apanya juga gitu. Maksudnya kalau misalnya anaknya lebih dari 1 diambil negara atau apa gitulah. Yang bikin jerak gitu. Dan itu juga sebenarnya gak bisa diatur, yang bikin nafsu. Dan juga sebenarnya layak orang Indonesia tuh penduduknya banyak. Ya karena kan Allah tidak mungkin ngebanyakin satu tempat kecuali dicukupkan rezekinya. Masalahnya sumber daya alamnya diambil sama beberapa pihak doang. Yang harusnya buat 300 juta. Allah tuh udah ngasih. Punya tambang, punya ini buat 300 juta. Ya diambil sama segelintir orang. Ya gak cukup lah buat 300 juta. Sampai 76 iya, itu harusnya. 300 juta nih. Itu emang udah maunya Allah. Supaya rezekinya pas segini nih. Singapura rezekinya tuh segini nih. Karena masyarakatnya cuma segini doang. Harusnya berkaca dia pemerintahnya. Jangan pakai alas-alasan otoriter kata gua. Ya karena kita ini banyak rakyatnya gemar bikin anak. Sampai 300 juta.
Ya karena emang kekayaannya berlimpah, nggak ada negara yang kekayaannya kurang, penduduknya banyak, nggak ada, Mega. Iya, Emang naluriahnya begitu. emang kita kaya banget sih Iya, negaranya. masalahnya kekayaan kita cuma nama Orang-orang itu doang gitu loh. Coba dibagiin yang bener. Nggak ada tuh ide-ide vasektomi itu nggak ada gua rasa tuh. Kalau di negara berjalan dengan benar ya, nggak ada ide-ide begitu. Dan kalaupun itu benar ya, pasti akan lebih pintar karena orang yang pintar itu orang yang akan memikirkan resiko. Ya, karena kan yang membuat manusia itu punah adalah kecerdasannya sendiri. Orang tuh makin pintar, makin gak mau punya anak sebenarnya, makin gak mau menikah. Itu menyebabkan kenapa Jepang, Korea itu kosong, negara-negara yang maju kosong gitu. Nah lu kalau pengen ngosongin, lu pinter ini generasinya, supaya kalau pengen punya anak maksimal 2. Ya gimana dari kecil nggak pernah sekolah, mana tahu. Dia cerot di dalam aja mungkin baru tahu pas udah nikah. Dia nggak dapat pendidikan reproduksi kok. Kan harusnya yang dibebankan kan ke pemerintahnya, bukan dibebankan ke rakyatnya kata gua. Kalau kata gua sih ya. tapi kan harus saling juga. Ya harus saling, tapi kan kalau misalnya apa yang didapat sama rakyat, gini deh maksudnya. Ini kalau kata Cak Non ya, negara komunis nggak boleh banyak ngomong, tapi gua jamin negara liberal. Lu nggak gua jamin, tapi lu bebas ngomong. Nah di sini kan enggak. Lu nggak dijamin tapi nggak boleh juga, ngomong. nggak boleh ngomong juga, nggak boleh berekspresi juga. Yang jelas nih kita apa nih? Nah kenapa mereka pada nggak mau? Ya karena nggak dijamin. Apa yang bikin kita tunduk sama mereka? Sama penguasa apa? Nggak ada yang dijamin. Terus kuliah juga mesti bayar. Negara-negara lain kayak modelan Kanada, negara Skandinavia, S3, warga negara asing bisa kuliah S3, warga negara asing bisa kuliah S3. Kita warga negara sendiri, S1 aja rumit banget birokrasinya. Jadi kita ditarikin pajak cuman segitu pun marah. Karena nggak ada dampak ke kitanya. Iya, di Belanda 50% pajaknya. Cuman lu gak usah mikirin anak lu sampai kuliah, anak lu sampai S3, masa tua lu, rumah Melahirkan. lu gak usah mikirin. Ikhlas gak lu 50%? Ikhlas kan, cuma kalau misalnya 12%, tapi kita gak ada dampak apa-apanya gak ikhlas. 1% pun gue gak ikhlas kalau gak ada dampak apa-apanya ke gue. Kalau gue gak dijamin apa-apa. Itu sih menurut gue. Jadi ngomongin pemerintahan ya. Tapi iya berkesinambungan sih. Iya karena emang problemnya dari pemerintah kata gue mah. Apa yang terjadi sama kita. Emosional Jadi ya. drakor gue. Cincin ya. Iya. Maksudnya pemerintah jangan bikin kebijakan-kebijakan yang seakan-akan otoriter. Sebenarnya lu tuh boleh otoriter asal lu ngejamin sih. Maksudnya lu gak ngejamin tapi lu otoriter gitu. Berarti menurut lo vasektomi itu otoriter banget ya? Otoriter kata gua. Karena itu mengambil Hak. bukan cuma hak, itu tuh mengambil sisi manusiawi. Sisi manusiawi. Iya. Mengambil kelebihan salah satu anatomi dalam tubuh lu. Sama itu kata gua. Ya walaupun ada alasan yang baik-baik lah, itu alasan birokratis sih kata gue mah. Karena pemerintah kan ngambil solusi yang gampang bukan yang bener. Lah iya. Yang cepet aja Yang ya? cepet. Tapi kan gak bener itu. Kalau MUI bilang haram ya gue setuju-setuju aja sih. Iya. Gimana? Bingung nanti sperma ya. Apa-apanya gitu di dalam. Perempuan juga kalau diambil rahimnya itu harus ada alasan medisnya. Kayak misalkan dia diangkat rahimnya karena penyakit ini baru boleh. Benar. Tapi walaupun gue ngomong gini ya gue gak bisa ngedebat yang bersangkutan ya. Karena kan beda nanti kalau misalnya ya udah coba debat bareng nih, makanya gue gak setuju nih kalau misalnya orang ini punya statement. Terus Kritik. diajak debat tapi debatnya tuh di rumahnya dia dengan timnya dia, yang beda lah ceritanya. Gitu. Kalau lewat telepon aja kalau misalnya pengen debat bareng gitu. Karena mental apa sih beda. Coba dong dateng dong gini. Kebetulan gue kan ini ya warga provinsi itu. Takutnya disamperin gue. Ya terus. Mana fansnya banyak banget lagi. Iya. Ya kan jangan ngomongin itu. Oh iya. Kita kan ngomongin kebijakan aja. Oke. Itu dipotong aja. Terserah sih kalau gue sih aman sih. Tapi ya mudah-mudahan Belmondo Libra apa? Scorpio. Belmondo Scorpio bisa iniin. Coba ditelaah statement gue gitu. Terus apa lagi? Iya gue juga. Karena gue kan bukan warga situ. Iya, lu mah aman. Enggak juga sih. Orang gue ini aja
parodiin yang Aura Cinta itu, yang wisuda nggak apa-apa lah 1 juta doang gue parodiin tuh gue diserang kayak anak gini, goblok 1 juta doang gitu. Padahal gue parodi doang, tapi gue diserang semuanya. Nah itu sih, gue sih ya sama serangan netizen. Selama dia tidak fisik dan tidak ITE menurut gue, dan tidak apapun lah pokoknya kan ini kan apa namanya ngelapor-laporin ini kan sedih ya kita ngeliatnya ya. Orang cuma bikin konten terus dilapor-laporin kayak gitu, ya di report apa segala macam. Gue tuh keamanan gue tuh selama mereka tidak secara fisik dan secara langsung, gue sih masih nggak peduli sama komentar. Tapi menurut gue sih itu kalau lu ya itu cuma aman sih kalau gitu doang sih kata gue. Nggak yang nyerang banget kan, lu cuma parodiin doang. Iya, gue juga nggak mikirin banget. Tapi gue jadi tahu oh ini fansnya banyak. Gitu. Ya emang banyak pasti beliau fansnya gitu. Tapi banyak kebijakan yang gue setuju juga. Tapi banyak kan, bagus, emang bagus, beliau bagus itu doang. Tapi kan kritik kan gak harus ada solusi juga kan. Benar. Kritik kan kita peduli. Ya karena kan yang mikirin solusi kan beliau. Harus yang mikirin solusi ya kan. Iya kan. Tugasnya emang. Masa iya dokter nanya ke pasien apa keluhannya? Oh ini. Ya udah coba kalau puyeng gimana Pak? Gitu kan nggak mungkin gitu. Kita kan pasien. Dokternya kan beliau. Kita ngeluh doang. Yang nyari obatnya dia. Walaupun gua nggak setuju ya apa namanya yang statement yang bilang apa namanya tukang lu harus bikin apa sih? Lu karya lu apa? Ngeritik karya orang. Ya kan kita juga makan soto kan gak harus bisa bikin soto juga gak sih? Gitu, kita kan bebas sebagai konsumen. Itu sih. Apa menanya apa lagi? Menanya apa lagi? Itu juga sih yang jadi pemikiran gua sekarang. Apa? Lu mikir apa? Kayak anak, banyak rezeki. Anak lu berapa sih, Mike? 2. Udahlah itu. Kalau lu nikah lu udah nikah lagi belum sih? Belum. Mau punya anak lagi? Kalau suami lu punya anak gimana? Aku nyari laki-laki yang udah tua aja dah biar nggak mau punya anak lagi. Nyari apa? Nyari gadun dong gitu mah doyok. Kalau maksudnya yang ya gue udah 2 bang gue. Ya kalau misalnya dia mampu, makanya carinya ada waktu itu influencernya ngomong sama gue. Dia perempuan ya. Gue mah nggak apa-apa tahu kalau misalnya laki gue tuh banyak istrinya kata dia gitu ya. Asal anak gue diempanin gitu. Kan sebenarnya yang bikin kita apa namanya nggak terima kan dia mah udah mah kasar, udah mah apa anak-anak nggak diiniin gitu. Nah mendingan cari yang kaya bener. Cari yang kaya ya. Nggak jaminan juga sih bang. Ya juga sih kadang-kadang yang kaya juga pelit sih. Gimana ya? Heran gue sama orang kaya pelit sama keluarganya. Apalagi kan anaknya bawaan dari gue kan. Maksudnya gue takutnya. Ya sama mama lu aja diurus. Sama gue udah almarhum. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Oh iya ya. Harus ikut sama lu ya. Iya gue bener-bener udah sendiri banget. Jadi gue tuh mau nikah lagi tuh udah gak kepikiran kayak. Ya udah gak usah nikah lagi dah Mek. Capek. Lu bisa kan dengan sendiri ngurus 2 anak? Insya Allah. Ya udahlah kalau kata gue. Kalau kerjaan lancar kan bisa ada babysitter, bisa ada ART, bisa banyak yang bantu. Tapi lu nggak ini kan? Apa namanya? Nggak gila banget kasih sayang? Apa bucin banget orangnya? Apa butuh seseorang gitu? Untungnya anak gue laki-laki bang. Oh. Gue udah ada hati yang kosong yang diisi sama anak. Oh, jadi lu nggak butuh suami lagi ya? Kayak tidur gue dicium, dipeluk sama anak laki-laki gue kayak. Jadi inseks nih. enggak gitu, beda. Kayak itu yang gue butuh udah dapet, maksudnya bahasa cintanya gue udah dapet. Kayak ditanya bunda kerja habis dari mana, seneng nggak, happy nggak gitu. Soalnya kalau perempuan gue ngeliat di dokter mana ya, katanya perempuan kalau misalnya punya anak tuh dia apa namanya keinginan untuk seksnya gitu-gitu berkurang. Betul. Iya. Berkurang. Nah kalau laki-laki puber kedua tuh. Kayaknya gak bisa dah kalau laki-laki ya. Kalau perempuan kayaknya bisa ya. Ya sih kayaknya sih Mek. Kalau misalnya lu bisa berdikari sendiri ya daripada nanti sakit lagi. Karena pasti kan ekspektasi lu tinggi nih. Lu kan udah ngalamin ini. Nanti kasihan lakinya juga sih. Akan ada perbandingan soalnya. Lagian juga kan nafkah anak gue tuh bukan kewajiban suami gue yang nanti. Ayah sambung tuh gak wajib menafkahi anak sambung. Yang wajib itu bapak kandung. Oke.
Jadi gue nggak berhak tuh untuk minta nafkah anak gue ke suami gue nantinya tuh gue nggak berhak karena nggak ada kewajibannya sebenarnya ya. Sebenarnya tuh bapak kandung. Ya cuma kan kalau lu sayang sama ibunya, Iya. harusnya sayang sama anaknya juga dong. Iya. Ya kan, pasti beban juga sih. tiba-tiba satu paket gitu kan. Aduh, gua harus nafkainnya 3 lagi sekaligus. Cuma kalau misalnya orang yang itu yang dapat rezeki dari kreativitas, menurut gua dia bisa, wah karena gua menikahi 1 ibu dan 2 anak, gua harus kerja lebih keras lagi. Bisa sih. Tapi udah jadi jokes gitu kayak Mega kalau gua menikah sama lu anak lu minta sepeda listrik gak gitu. Udah jadi jokes. Aduh capek banget. Wah tapi susah juga ya untuk dekat sama cowok berarti lu ya? Iya, untungnya apapun yang anak gua mau gua udah berusaha untuk mendapatkan gitu. Jadi jangan minta sama orang ya, sama bunda aja gitu. Kalau gue deket sama cowok nih, misalkan dia datang terus ketemu anak gue, jangan pernah minta apapun. Kalau minta tuh ke bunda gitu. Nggak, umur lu berapa sih, sorry? 29-30. Masih ini soalnya tuh. Masih butuh, biasanya ya umur-umur segitu tuh masih pengen dibelai-belai. Iya, biasanya perempuan tuh udah, gue soalnya ngeliat nyokap gue ya. Nyokap gue tuh umur 40 tuh baru kayak gak apa-apa lah. Ya suami gue gak nyium gue, udah gak apa-apa tuh udah kayak. Karena ada batas menopause perempuan. Iya mungkin ya. Tapi kalau misalnya di umur udah segitu kayak masih pengen dibelai. Gue ngeliat nyokap gue, gak tahu ya lu ya. Gue masih bisa. Bang ini jangan masukin ya. Enggak, nanti pasti cowok-cowok emang iya Mek gitu. Nanti DM lu gitu. Enggak, gue juga udah lama bang gak kepikiran ke situ. Iya, kalau gue sih ya mudah-mudahan lu bisa ini ya, bisa survive lah. Tapi udah survive sih lu menurut gue. Gue nih yang masih harus, lu kan alumninya udah banyak nih, maksudnya alma mater lu banyak gitu loh. Gue mudah-mudahan ya nanti gue banyak belajar lah sama lu lah. Gimana cara menanggulanginya dari perspektif perempuan ya. Karena menurut gue kalau misalnya orang yang udah cerai justru itu ilmunya banyak banget. Karena itu keputusan yang tidak semua orang berani. Menurut gue orang-orang yang berpisah itu adalah orang-orang yang berani tau. Berani ngambil keputusan, berani ngambil resiko. Iya, tapi kalau bisa jangan jadi konten. Kan banyak tuh orang-orang yang abis dari pengadilan agama terus girang gini. Astagfirullah. Ini menginspirasi loh. Takutnya nih ya, problem rumah tangga lu gak sebesar dia, tapi lu nyama-nyamain. Aduh suami gua naruh anduk mulu di kasur. Kayaknya gue harus cerai nih kayak mbak ini nih gitu. Gue tuh itu tuh dosa tau kalau kayak gitu. Iya. Kalau untungnya sih gue tuh nggak pernah ngeributin yang sepele bang. Maksudnya bener yang besar ya. Bener-bener ini masalah yang udah gak bisa ditoleransi lagi. Kalau naruh anduk terus dia miskin, dia nganggur, terus dia sering main burung gitu-gitu. Mandiin burung pagi-pagi, ngejemur burung itu kayaknya bukan masalah besar gitu. Kayak dia ngasih nafkah segini, mana cukup? Gue nggak pernah sih begitu. Karena ya tugas kita mencukup-cukupinya. Iya gitu. benar. Karena apapun berapapun itu ya nafkah ya, berapapun hasilnya itu nafkah gitu. Soalnya yang gue baru 6 bulan ini ya, soalnya kayak dikasih berapapun emang gak akan cukup. Gak akan cukup. Karena pasti ada aja yang dibenerin tuh. Beneran. Kayak di rumah tuh ada aja yang dibenerin. Ada aja yang harus dibeli gitu. Kalau misalnya dicukup-cukupin kan jadi kayak, ini buat bulan depan lagi, ini untuk bulan depan lagi. Jadi kalau misalnya lu udah bisa mencukup-cukupi dengan yang sedikit, apalagi dengan yang banyak gitu. Gue sih lebih ke yang urgent aja sih, yang harus diprioritasin gitu. Kalau yang nggak penting-penting masih bisa nanti ya, nanti tunggu dapat rezeki lagi gitu. Soalnya juga gue kan pengalaman yang pertama kan gue nafkahnya 5.000. Iya anjir lah. Tahun berapa itu? 2014. Anjir kalau misalnya kejadian 95 mungkin masih oke ya. Iya. 2014. Itu gak untungnya ya maksudnya rumah dia tuh yang bayar semua kontrakan listrik segala macem tuh. Gue 5.000 emang buat jajan gue aja, buat masak gue atau apa. Tapi kan itu gak cukup kan. Kayak buat bedakan, buat make up kan gak cukup kan. Jadi gue 5.000-nya gue beliin rokok filter aja. Dapat 3. Cuman beberapa batang doang lagi. Biar gue gak stres lah, pikirin udahlah gue. Yang penting dapur gue ngebul kan. Ngebul asap rokok. Gak boleh sama nikotin aja. Tapi segitu mah udah survive, misalnya lu bertahan beberapa lama kan. Dengan dikasih duit 5.000 kan. Gue gak kebayang sih kalau jadi lu. Karena gue diselingkuin aja makanya. Padahal gue bertahan loh dengan 5.000. Gak apa-apa ya sebenarnya lu ya. Dengan gue kreatif tuh. Lo gue tabungin sampai sebulan gue beli bedak baru bisa make up gitu. Anjir lah. Gila ya, survive banget ya. Iya.
Goceng sih, kalau bini gue sih kayaknya marah-marah sih ya. Kalau goceng sih ya. Sebenarnya gue pengen marah tapi ya udahlah ada ya segitu. Bener. Lu udah ngerti ya sebenarnya ya. Cuman itu sih lagunya Tulus ya. Tuntutlah sesuatu yang jangan cintai aku apa adanya, itu bener banget tau. Emang harus ada tuntutan-tuntutan yang bikin dia semangat. Tapi tujuannya untuk semangat ya. Jadi ketika lu dikasih goceng harusnya lu nuntut sih. Jangan goceng. Ini kan segini. Dibilang Usahain gak dong bersyukur sayang. bang. Hah? Nanti kalau lu gak bersyukur banget masih untung lah. Harusnya lu bilang bukannya gua nggak bersyukur. Masa syukur lu cuman sekedar 5.000. Karena rasa syukur itu kan banyak. Lu cangkul lagi dong rasa syukur di tempat lain. Harusnya lu gituin. Palingan langsung digampar. orang pulang kan biasa stres tuh. Tapi kan maksudnya kalau gue yang selingkuh nyari cowok yang lebih mapan kayaknya masih bisa lah gitu ya kan. Karena 5.000 gitu. Tapi dia selingkuhnya sama yang ini juga sama yang kaya? Apa sama yang lebih cantik? Sama janda. Ya Allah. Sama yang lebih gede. Oh. Itu masalah ini sih, masalah ranjang juga. Oh. Karena gue kecil. Ya kenapa dari awal kenapa milih itu gitu loh. Gue tuh bingung ya sama cowok-cowok yang bukan permak sih ya. Apa namanya? Milih ani-ani gitu ya, nyimpen ani-ani yang mukanya itu menurut gue sama semua. Sementara iya mukanya sama semua tahu. Hidungnya kayak begitu, bibirnya kayak begitu. Makanya istri gue tuh lu kalau sampai benerin yang rusak gitu. Jangan benerin yang emang udah kayak begitu. Kayak misalnya hidung lu kayak gitu ya udah. Coba dilancip-lancipin karena emang cocoknya segitu. Cocoknya segitu kata gue. Nah gue tuh bingung sama yang dia itu selingkuh karena fisik istrinya. Kan dari awal juga lu udah milih itu. Makanya bener Bang Uu sih. Menikahlah dengan orang yang sesuai dengan fetish lu. Karena kadang-kadang orang tuh memenuhi dari berbagai aspek yang dilihat orang. Jadi orang tuh kerja, milih pasangan, gaya hidup, itu tuh sesuai dengan maunya orang. Jadinya berantakan. Kan kalau misalnya orang nih milih yang berkerudung, ini bukannya gua nyalahin orang yang berkerudung ya. Milih yang berkerudung, yang pendiam, yang kayak begitu, yang apa namanya mukanya tuh kayak aduh syahdu banget gitu. Tapi diranjang gak bisa muasin lu gitu. Ya karena emang tipenya deadpan misalnya ya. Ya lu kan berarti mikirin apa yang orang pikirin aja. Oh orang bilang gue cocok nih sama dia nih. Padahal mah sebenarnya itu kan pertanyaan buat diri lu. Gue cocok gak sama dia ya? Gue puas gak nih gitu. Secara lahir dan batin. Orang tuh kadang-kadang suka lahir doang gara-gara itu. Cocok nih. Dia nih kayak yang soleha. Padahal dia pengen yang solehot gitu. Misalnya. Bener sih. Harus sesuai fetis. Baru tuh nyari babat bibit bobotnya tuh sama yang sesuai. Kalau kata gue. Nah gue juga bingung tuh sama yang kenapa waktu itu. Kalau lu gak puas dan lu tidak bisa apa namanya menjalankan fetis lu ya. Kenapa waktu itu lu nikahin ya. Itu sih yang gue pertanyakan gitu. Oh dia baik. Gue banyak juga teman-teman yang cerai. Gara-gara ya itu. Salah satunya itu ya. Salah satunya si ini ya. Buah itu tuh. Pepaya. Iya salah satunya buah pepaya itu. Alasan dia karena dia baik. Gue udah lama sama dia. Pacaran dari SMA. Nah itu yang bikin gue juga pelajaran buat gue. Yang bikin gue belajar juga. Kayaknya banyak juga teman-teman gue yang menikah karena ini. Apa namanya. Romantisme dan nostalgia dia terhadap perempuan itu. Gara-gara kenangan doang. Padahal kan kita bisa bikin kenangan baru sama orang baru ya. Nah gue tidak ini nih apa namanya tidak menyimpan kenangan itu terlalu dalam sih. Jadi makanya kalaupun misalnya pasangan gue selingkuh dan emang batasan gue diselingkuh, mau kita sudah pernah ke Disney kek, kita pernah ke planet Pluto kek, kita pernah kemana kek, wah sayang gue kan pernah ke planet Pluto sama dia, gue gak peduli gue. Jadi move on-nya jadi lebih cepet ya. Kalau nggak terlalu dalam. Bukan kenangannya. Soalnya gue cuma yang menikmati yang hari ini aja sih. Kayak yang kemarin-kemarin kan cuma bisa kita pikirin. Terus yang evaluasi. Iya buat evaluasi doang. Yang sekarang nih kalau lu selingkuh yang sekarang. Ini tidak jadi apa namanya. Nilai yang kemarin-kemarin yang terjadi itu gak gue akumulasi sama sekarang sih. Jadi lu cut off gitu.
Tapi gue mah yakin sih istri gue sih udah yang terbaik yang gue pilih nih. Karena Amin. gue ini sih cukup gue walaupun jelek dan gendut ya, gue tuh picky untuk nyari pasangan yang cocok sama gue, sama ekonomi gue, sama keluarga gue gitu. Dan dia sudah memenuhi semua. Kalau sampai gue selingkuh, ya itu gue kufur nikmat sih. Karena gue sudah dipertemukan gitu sama yang sama yang pas sama gue. Karena banyak orang yang menyesal bahkan 1 bulan pertama udah nyesal. Banyak tahu. Yang 1 bulan cerai, 1 bulan cerai, yang 1 bulan selingkuh, ya karena dia nyesel gitu. Nah, gue tuh sudah dikasih diselesaikan masalah percintaan gue sama Allah. Harusnya gue mikirin masalah yang lain. Masalah nafsu, percintaan udah diselesain sama Allah. Makanya gue sekarang fokus ke yang lain gitu. Makanya gue bengong tuh sekarang gue udah nggak ngelamun jorok lagi tahu pas nikah. Ya iyalah, masa Enak tahu. udah punya istri masih ngelamun Lah jorok. banyak kan orang yang masih ngelamun jorok, yang emang matanya gratilan aja. Wah mantap nih si ini nih. Wah mantap. Gue udah nggak itu sih. Karena menurut gue istri gue udah paling mantap tahu. Emang harus begitu kan. Karena dia tuh udah batas maksimum dari kata seksi itu dia. Jadi kalau misalnya ngelihat kayaknya masih mantap ada istri gue ada gitu. Itu sih yang gue syukuri sih. Wah Allah nih bener-bener ngasih kecukupan di mata, hati dan bawah perut gitu. Ngapain gue masih ini. Dan secara dari segi waktu dan kasih sayangnya juga cukup banget. Orang tua dia baik banget, orang tua gue baik banget. Itu sih yang bikin gue kayaknya insya Allah gue tidak akan mengalami yang teman-teman gue alami. Amin. Berarti ada banyak tuh yang gue dapat, kayak kalau lu selingkuh berarti lu kufur nikmat. Terus mencintai itu harusnya nggak minta timbal balik. Banyak hal sih yang akhirnya iya juga ya gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih minta timbal balik sih, cuma akan kecewa aja gitu. Soalnya kebanyakan orang menikahi perempuan yang ada di pikirannya. Karena gue menikahi lo nih, kan di dalam pikiran gue Mega tuh begini. Kalau setiap kali gue nggak lagi sama lo, yang gue pikirkan Mega tuh seperti ini. Yang gue pikirkan pernikahan gue sama Mega tuh seperti ini. Nah ketika tidak sesuai dengan yang dipikiran, itu yang bikin orang kecewa dan bikin orang gak nyaman dan pergi gitu. Karena yang lu nikahin tuh pikiran lu. Gue tidak menikahi pikiran gue menikahi seseorang yang di luar pikiran gue, di luar asumsi gue, di luar ekspektasi gue. Jadi apapun yang dia alami selama batasannya masih wajar, gue nerima. Kekurangan selama 6 bulan ini, gue nerima. Karena ya memang tidak bisa dirubah juga untuk bawel, untuk bisa dimengerti terus gitu. Gue tuh pernah ngeliat postingan ya, dia tuh ngomong gini, kata si ini, nikah itu adalah masuk neraka gitu ya kan. Karena akan ada tuntutan kamu harus gini dong, ya kamu harus gini dong. Gue bilang, dia bilang gini, karena orang belum meninggal sebelum menikah. Gue bilang, gue sudah meninggal sebelum ketemu dia. Dan menikah dengan dia adalah cara gue untuk hidup kembali. Dan gue sudah siap dituntut atas segala konsekuensi yang gue lakukan terhadap dia. Dan ekspektasi gue terhadap dia, gue sudah siap. Karena bahagia gue udah gak penting. Itu sih. Bahagia gue udah gak penting, sekarang bahagia gue adanya di dia. Jadi gitu. bahagia gue adalah bahagia kita. Bahagia gue adalah bahagia dia. Gak harus bahagia kita. Malah gue di tahap itu loh. Yang penting dianya seneng. Kalaupun gue gak seneng pun pastinya gue seneng gitu. Gitu sih. Ya sih, definisi mencintai itu bahagia ngeliat orang yang kita cinta bahagia sih. Iya. Yang penting dia seneng aja, dia bahagia aja udah. Kalau misalnya dia marah-marah, dia kan suka, emang semua cewek sih kayak gitu ya. Suka ngomel-ngomel, banyak tuntutan gitu. Tapi tuntutan dia itu yang bikin gue semangat gitu, yang bikin gue berpikir kreatif, yang bikin gue bisa ngalahin dunia. Karena gue tahu ada satu hal yang gak bisa gue kalahin, dia. Dunia mah harusnya hal yang cetek nih untuk bisa gue kalahin. Karena gue harus pulang dan mengalahkan dia. Dan gue gak mungkin bisa ngalahin dia. Maka gue harus mengalahkan dunia. Untuk dia. Gue harus mengalahkan masalah. Karena problem terbesar gue adalah ketika dia gak nyaman sama gue. Ketika dia kecewa sama gue. Bukan orang kecewa sama gue, bukan.
bukan job tidak sesuai keinginan gue, bukan pemasukan gue tidak sesuai keinginan gue, bukan. Yang penting pemasukan gue cukup untuk dia cukup untuk gue, itu gue udah tenang banget hidup gue gitu. Jadi kenapa laki-laki biasanya pas udah menikah itu jadi lebih kuat ya, jadi lebih settle ya, jadi lebih sukses. Menurut gue karena dia tidak akan pernah menyukseskan istrinya. Dia tidak akan sukses untuk kebahagiaan istrinya. Karena kenapa? Karena akan ada terus kesuksesan yang dia tuntut. Gue udah berhasil nih bisa beli mobil nih. Istri gue pengennya Pajero. Gue harus mengalahkan batas diri gue untuk bisa beliin dia Pajero. Karena gue sampai kapanpun gue gak akan kalah sama dia. Maka gue harus mengalahkan dunia gue. Gue harus mengalahkan dunia ini. Gue harus mengalahkan kemalasan gue. Karena gue udah meninggal sebelum menikah sama dia. Dan lu hidup kembali setelah menikah sama dia. Gue hidup kembali setelah menikah sama dia. Dan salah satu ridho Tuhan gue tuh berasal dari dia. Gitu. Enggak, biasa aja. Makasih Bang Rahmat Oke, udah thank mampir you ke ya. Retorika. Aja 1,5 jam. Sorry. Makasih banyak Oke, thank you banget ya udah Mega ya. mampir ke sini. Thank you. Mudah-mudahan cepat dapat momongan. Amin ya Rabbal alamin, kembar 2. Amin. Oh, lu mau punya anak kembar? Gue pengen punya anak kembar karena gue punya uak gue kembar. Oh, Ya kan? udah ada gennya. Terus dia juga kakaknya ada yang kembar. Harusnya sih anak gue kembar ya. Gue pengen ngelihat anak gue kembar biar ada yang belain gitu. Jadi kalau misalnya anak gue cowok cewek atau cowok atau cewek-cewek, gue pengen kesinkrones sama anak gue 2 itu. Ngapain? Minum amer. Enggak bukan. Gue pengen punya anak kembar tahu. Gue entah kenapa ya, gue ngelihat anak kembar itu Ntar lu kayak kembar dikasih 5 gimana? Kembar 5? jangan 5 dah, 3 gue masih nerima gue. Ya, kalau 5, tapi gue udah bilang sih, kalau anak kita kembar 5 gue urus semua sih. Ya iyalah masa mau diurus Kembar semua 5 orang. gue urus semua, gue akan bikin mereka unik. Intinya sih gue pengen nganggap anak gue tuh sebagai teman gue sih. Jadi kalau misalnya anak gue 5, rumah gue rame kan, gue gak apa-apa juga. Anak gue 5, rumah gue rame, nanti banyak tuh perspektif-perspektif, gue nanti bisa komedi buddy sama mereka. Nanti gue bisa nonton film sama mereka. Karena kan gue kan orangnya kan ambivert ya, jadi gue tuh punya energi yang dimana yang harus gue habiskan untuk gue nyampe di titik 0% gue. Nah gue tuh kalau lagi pengen ketemu banyak orang, nah gue di rumah aja gitu. Soalnya sekarang nih kan ambivert itu percampuran introvert sama extrovert ya. Nah ketika extrovert itu tuh gue gak bisa tuh berdua doang, makanya gue keluar mulu sama istri gue. Nah itu juga yang menyebabkan selama 6 bulan ini gue pengen ada puluhan tahun bahkan ratusan tahun sama dia. Karena gue sama dia selalu mengalami frame yang berbeda. Yang bikin orang bosan sama pasangannya karena dia memiliki frame yang sama. Istri gue TV, kulkas. Karena frame-nya itu aja. Kalau misalnya frame-nya berbeda, istri gue bioskop, XX1 misalnya. Harus dirubah tuh frame-frame itu tuh. Dan biar gak bosan. Dan kata ini ya, kata seksolog. Ini untuk orang-orang yang mungkin bosan juga sama istrinya, baik di luar. Kalau di luar gue tahu, di ranjang gue tahu caranya. Gimana? Supaya di luar, maksudnya di luar ranjang ya, supaya nggak bosan kita ganti frame-nya. Kalau di ranjang diganti gayanya. Oh. Karena kata seksolog, kalau lu bosan jangan ganti lobangnya, tapi ganti gayanya. Nah gue sudah gayanya macam-macam. Berarti bukan ganti orangnya, ganti suasananya. Iya ganti gayanya. Aduh tapi ini kehidupan ranjang ya. Pokoknya intinya apapun yang gue tonton di Brother, gue sudah coba praktekin. Dan itu bikin gue gak bosan, gak worth it. Lu cobain aja dah, yang ada di Brother tuh. Jangan nyuruh gue, penonton. Oh iya. Gue belum ada itu lagi. Sih. Tapi gue yakin ini gue bisa, karena masih banyak banget yang harus dieksplor. Baik yang di luar ranjang atau di dalam ranjang ya. Menurut gue masih bisa bertahan 100 tahun ke depan nih. Ya karena gue seminggu kan 2 kali doang. Masih banyak skenario yang. Kenapa lu bocorin itu? Enggak, ini kan ngasih tahu supaya orang gak bosan. Oh iya. Supaya orang yang sudah bosan. Gue sih baru 6 bulan, gue pengen ngerasain ratusan tahun ke depan ya. Karena masih banyak skenario yang pengen gue coba. Dan gue tidak mengalami kebosanan itu. Mudah-mudahan sampai 10 tahun sih gue gak bosan ya. Amin. Sampai 10 tahun, sampai selamanya. 10 tahun dan ratusan tahun. Ya gak mungkin juga kan selamanya. Karena kan kita
Sampai Nggak maut abadi. memisahkan maksudnya. Nah itu dia, gua dan istri gua bukan tipe pasangan yang mau memisahkan. Karena kata cinta gua itu cintanya yang diungkapin sama B.J. Habibie, Abadi. cinta ilahi. Masya Allah. Ya, karena alasan gua tuh karena Allah. Gua nggak pengen mengkhianati Allah dengan berzina. Gua pengen menikah gitu. Gua pengen ngerubah tabiat-tabiat buruk menjadi pahala gitu. Jadi cinta gue adalah cinta ilahi. Alasan terbesar gue karena Allah, baru karena dia. Gue juga udah bilang sama dia, lu tuh bertumpunya sama Allah dulu, baru sama gue. Lu minta sama Allah, kalau lu pengen gue sukses, jangan berdoa gue sukses. Lu minta sama Allah supaya gue sukses. Pasti akan gampang. Karena Allah adalah hitungannya, servernya kita. Dia tuh, ya kan. Kotak posnya kita untuk menyampaikan antara hubungan suami dan istri gitu. Karena cinta kita cinta ilahi, jadi tidak sehidup semati. Bahkan maut pun tidak bisa memisahkan. Terima Itu. kasih Bang Rahmat. Oke. Itu dia wajah. Ngomong lagi gua. Itu Sorry. Gua banyak ngomong soalnya. Gak Sorry apa-apa, banget. aman. Lagi ekstrovert gua nih soalnya. Sorry. Itu dia wejangan dari pernikahan 6 bulan. Aduh sotoy banget ya gua ya. Enggak, tapi bener juga banyak. Enggak. Tapi gua masih banyak sotoynya. Gua harus banyak belajar sama lu. Sama orang-orang yang sudah menikah. Semoga ada hal yang kita dapat dari video ini. Semoga menjadi inspirasi buat orang-orang yang child free. Mudah-mudahan berubah pikiran biar gak child free. Terima kasih banyak.